Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Faikoh dari Prodi Pendidikan IPA B, PPG Berjabatan Gelombang 1 tahun 2023 dari Universitas Pancasakti Tegal. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan hasil artikel best practice saya dalam bentuk presentasi yang berjudul Penerapan Project Based Learning atau PJBL dengan media Bima Sakti Visualization terhadap keterampilan proses siswa. Deskripsi penelitian saya meliputi pelaksanaan, inovasi, dan materi. Pelaksanaannya adalah di kelas 7F salah satu SMP negeri di Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, tepatnya tanggal 4 sampai 6 April 2024. Inovasinya adalah penyusunan Bima Sakti Visualization dengan model Project Based Learning atau PJBL. Kemudian materinya adalah sistem tata surya, khususnya dalam konteks ini adalah planet di kelas 7. Latar belakang dalam penyusunan best practice ini adalah rendahnya keterampilan proses sains peserta didik yang ditandai dengan pertama, ketika pembelajaran, peserta didik coret-coret buku atau menggambar sendiri. Yang kedua, melamun saat guru menjelaskan materi. Yang ketiga, pembelajaran terkesan monoton sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami materi. Dari latar belakang tersebut, saya mencoba menerapkan solusi, yaitu dengan menerapkan Project Based Learning atau PJBL dengan media Bima Sakti Visualization. Tindakan yang dilakukan saya, yang pertama, apa sih itu Project Based Learning? Project Based Learning atau PJBL adalah suatu model pendidikan menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pengajaran. Menurut Fahrezi et al. 2020, kelebihan model pembelajaran berbasis proyek salah satunya yaitu dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, Bima Sakti Visualization merupakan sebuah nama media untuk proyek sederhana sistem tata surya. Nama Bima Sakti Visualization merupakan nama yang saya ciptakan sendiri. Dinamakan Bima Sakti Visualization karena tatanan sistem tata surya berada dalam galaksi Bima Sakti yang divisualisasikan dalam proyek sederhana. Selanjutnya, indikator keberhasilan penelitian. Indikator yang saya gunakan dalam best practice ini adalah indikator keterampilan proses sains, di mana saya menggunakan 3 indikator, yaitu menggunakan alat atau bahan, menerapkan konsep, dan berkomunikasi. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah dengan melalui pengamatan ketika proses pembelajaran menggunakan lembar observasi. Setelah proses pembelajaran dari awal sampai akhir dilaksanakan, saya memperoleh data dari lembar observasi peserta didik, keterampilan proses sainsnya, kemudian saya analisis. Dan hasilnya, secara keseluruhan rata-rata pencapaian semua indikator keterampilan proses sains peserta didik adalah 87%, di mana masuk dalam kategori sangat baik. Selanjutnya adalah prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang saya lakukan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Dalam kegiatan perencanaan, saya melakukan koordinasi dan bimbingan, menentukan materi, media, dan strategi yang digunakan. Kemudian menyusun bahan ajar dan media yang digunakan dalam proses penelitian. Pada tahap pelaksanaan, saya melakukan pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, sampai penutup. Di mana pada kegiatan inti, saya mengacu pada 6 sintaks atau 6 tahap dalam model pembelajaran Project Based Learning. Selanjutnya, pada tahap observasi, saya melakukan pengamatan hasil pelaksanaan dari penerapan model, kemudian memonitoring peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Lalu dalam tahap refleksi, saya melakukan analisis kelebihan dan kekurangan penerapan pembelajaran model Project Based Learning dengan media Bima Sakti Visualization. Lalu,
sebagai dasar saya untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada slide ini saya mencantumkan diagram batang di mana ada presentase keterampilan proses sains peserta didik yang meliputi 3 indikator, yaitu menggunakan alat atau bahan, menerapkan konsep, dan berkomunikasi. Dalam indikator menggunakan alat atau bahan, peserta didik dapat menggunakan alat atau bahan pembuatan proyek dengan sangat baik. Kemudian dalam indikator menerapkan konsep, peserta didik mampu menerapkan konsep materi ke dalam proyek dengan sangat baik. Lalu, untuk indikator berkomunikasi, peserta didik sangat baik dalam bertanya serta mempresentasikan hasil proyek mereka. Selanjutnya adalah hasil Bima Sakti Visualization dan cuplikan kegiatan. Pada slide ini saya cantumkan link video pada saat proses pembelajaran. Kemudian dalam sisi kanannya adalah salah satu hasil proyek peserta didik di mana terdapat planet-planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus beserta karakteristiknya. Dan di sini saya membebaskan peserta didik untuk berkreativitas sekreatif mungkin. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya peroleh dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan saya mengacu pada 3 tahap, yaitu pada tahapan lesson study, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi terhadap peserta didik kelas 7F di salah satu SMP Kecamatan Dukuk Turi. Dan penelitian ini berhasil meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik dalam pembelajaran IPA materi tata surya dengan rata-rata persentasenya 87%. Indikator keterampilan proses yang dianalisis meliputi penggunaan alat dan bahan, menerapkan konsep, dan berkomunikasi. Data tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran IPA, materi sistem data surya, model project based learning, media Bima Sakti Visualization dikatakan berhasil. Sebelum presentasi ini saya tutup, saya ada sedikit quote, yaitu ketinggian akhlak dan kemajuan seseorang bisa dilihat dengan cara bagaimana ia memperlakukan dan menghargai seorang guru. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.